apa sih yang terlintas ketika kita membahas tentang cerita Cinderella dan Negeri Impian? Apa? Ada pangeran ganteng, ya, negerinya indah, masyarakatnya ramah, dan pokoknya sesuatu yang Cinderellanya cantik. ya happy ever after lah kayak gitu. Tapi benarkah itu pernah terjadi, atau itu kan cuma cerita dongeng gitu ya, dan mungkin nggak gitu ya, mungkin nggak cerita nyata yang mirip seperti dongeng Cinderella itu bisa ada gitu, mungkin kada Mungkin ay. sah, yakin. Nggak tahu. Nah, atau menangis biar jadi aja kebajar. Pernah mendengar cerita tentang Masjid Hagia Sophia? Enggak pernah. Kada tahu, kada tahu. Sebenarnya 2 tahun terakhir ini cukup jadi masjid yang viral. Cuma pernah mendengar. Nah, berarti Kalau viral. berarti tontonan Ikam selama ini tuh masih apa namanya, hal-hal yang unfaedah. Viral. Ya tahun lalu itu viral kayak gitu, karena ini Masjid Hagia Sophia ini, dia ini dulu gitu ya, sejak apa namanya, keruntuhan Ottoman, dia dijadikan sebagai museum. Tuh, dijadikan sebagai museum, dan ke tahun kemarin itu dikembalikan fungsinya menjadi masjid gitu. Jadi ini awal dibangun sebenarnya ini bukan masjid gitu ya. Awal dibangun itu sebagai gereja. Kemudian lalu di apa? Di futuhat oleh Muhammad Al-Fatih. Difutuhat oleh Muhammad Al-Fatih. Setelah itu dia dijadikan sebagai masjid gitu. Jadi dijadikan sebagai masjid, lalu kemudian selama beberapa tahun runtuh gitu ya. Runtuh khilafah Utsmaniyah, lalu dijadikan oleh apa namanya, presidennya yang sekuler menjadi museum gitu. Jadi di sana kada boleh orang sembahyang. Nah, lalu tahun lalu oleh presiden Turki itu dikembalikan lagi fungsinya menjadi masjid. Dan jadi makanya ini viral gitu, karena seluruh apa ya, umat muslim tuh bergembira gitu kalau ini tuh dikembalikan lagi, boleh lagi, bisa lagi sholat di Masjid Hagia Sophia ini tuh. Jadi ini nanti kita mau bercerita tentang sebuah kisah penaklukan Konstantinopel. Apa sih bedanya penjajahan sama futuhat atau penaklukan? Kalau penjajahan mungkin diambil ya. Kalau penaklukan diduduki anunya, pemerintahannya. Mungkin. Nggak tahu. Emangnya kalau penjajahan kada diduduki pemerintahannya? Jadi kan dia tuh nggak merasa itu punyanya. Jadi nggak dikembangkan gitu. Nggak tahu deh. Nah, jadi ada istilah penjajahan loh, kayak kita nih pernah pernah dijajah sama apa, beberapa beberapa negeri gitulah, Portugis, apalagi Spanyol, apalagi Belanda. Jepang, Belanda, ya lo, Inggris juga lo. Kita pernah dijajah oleh negara-negara itu gitu, dan kita tahu sejarahnya gimana kalau sebuah negeri dijajah itu ya, maka sumber daya alamnya itu dikeruk habis-habisan demi apa? Demi kepentingan mereka. Itu kalau dijajah. Ya di kehidupan rakyatnya di apa ya? Dikekang, di apa sih? Di Dieksploitasi. dimanfaatkan, dieksploitasi gitu. Nah, tapi kalau penaklukan atau istilahnya itu futuhat gitulah, istilahnya
di futuhat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan khalifah-khalifah setelahnya, itu istilahnya adalah futuhat atau pembebasan. Kenapa istilahnya pembebasan bukan penjajahan? Ya karena membebaskan sebuah negeri itu dari tirani penguasa mereka gitu. Membebaskan sebuah negeri itu dari yang namanya kegelapan, dari ketidaktahuan akan Islam, dari kezoliman gitu kan. Dan rakyat-rakyatnya yang dulu hidup sengsara setelah difutuhat atau setelah ditaklukkan oleh Islam, setelah dibebaskan oleh Islam, maka dia akan rakyatnya akan hidup sejahtera gitu. Segala kebutuhan-kebutuhan primer, kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakatnya, rakyatnya itu dijamin. Itu adalah jaminan dari pemerintahan Islam ketika memfutuhat atau ketika membebaskan sebuah negeri. Lalu ketika membebaskan Konstantinopel, siapa sih yang membebaskan Konstantinopel? Apa namanya? Itu Ahmad apa sih? Siapa namanya? Siapa? Ada Ahmadnya lah, pokoknya lupa. Di buku yang kuning tuh. Belum habis bacanya. Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih. Lalu beliau berkhutbah gitu ya saat diproses untuk menaklukkan Konstantinopel. Kata beliau, jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah telah menjadi kenyataan dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini, yaitu berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu sampaikanlah gitu ya pada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita capai ini itu akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Maka ya wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini, kata beliau. Kenapa sih beliau sampai berkhutbah seperti ini? Latar belakang beliau mengucapkan khutbah yang seperti ini itu apa? Supaya pengikutnya semangat. Terus apa sih yang beliau maksud dengan kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis Rasul? Surga. Mana? Berupa kemuliaan dan penghargaan. Memangnya apa gitu ya yang dijanjikan oleh Rasul? Memangnya apa sih janji dari hadis Rasul? Kalau surga mah kan Al-Quran gitu kan, janji di dalam Al-Quran, janji Allah. Kalau masalah surga ketika berjihad itu kan janji Allah gitu, bukan janji dari hadis Rasul. Lalu apa? Nah, jadi suatu ketika Rasul pernah bersabda gitu ya bahwa nanti gitu Konstantinopel itu akan ditaklukkan dan yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan prajuritnya gitu ya. Itu adalah sebaik-baiknya prajurit, kata Rasulullah. Redaksi hadisnya tidak persis seperti itu gitu ya, tapi intinya itu kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Artinya dalam tanda petik gitu ya, dalam tanda petik itu Allah tuh sudah memberitahu kepada Rasulullah bahwa nanti gitu ya Konstantinopel itu akan menjadi milik umat Islam gitu.
Jadi Rasul tuh udah tahu juga karena udah dikasih tahu sama Allah, sehingga Rasul mengucapkan hadis yang seperti itu dan memberitahu gitu ya. Untuk apa Rasulullah memberitahu kepada umat muslim? Untuk apa? Supaya umat muslimnya berlomba-lomba menaklukkan Konstantinopel. Nah, iya gitu. Iya, jadi umat muslim itu berlomba-lomba. Jadi mulai dari zaman para sahabat, ketika para sahabat itu mendengar hadis itu, siapa sih yang kada mau dicap gitu ya, dicap Allah dan Rasulnya itu sebagai pemimpin terbaik gitu ya, pemimpin terbaik setelah Rasulullah, pemimpin terbaik, dan prajuritnya pun prajurit terbaik gitu. Jadi ya mulai para sahabat Rasul itu sudah mulai mau menargetkan gitu ya, menargetkan Konstantinopel ini itu gitu. Jadi ya dulu Konstantinopel ini di bawah kekuasaan Romawi gitu, di bawah kekuasaan Romawi. Jadi dulu tuh Romawi itu ada Romawi Barat gitu ya, ada Romawi Timur. Nah, Konstantinopel ini tuh juga bagian dari Romawi. Nah, jadi ya terus gitu ya, mulai dari zaman para sahabat, habis itu zaman kekhilafahan Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah, itu terus menerus pemimpin-pemimpinnya itu banyak yang terinspirasi, termotivasi lewat hadis itu. Nah, lalu sampai lahirlah seorang Muhammad gitu ya. Nama beliau ya Muhammad itu, nama beliau sama gitu, sama persis dengan nama Rasulullah. Diberi nama oleh orang tuanya, sama persis dengan namanya Rasulullah. Lah, ikam sambil bapak lah. Benar aja. Hah? Sambil menyempuni make up. Fokus. Benar aja. Fokus lah, jangan sambil. Ya, terus. Nah, tuh. Jadi ya itu tadi, seorang Muhammad tadi itu dilahirkan lewat keluarga yang sudah luar biasa gitu, yang bapaknya pun punya motivasi untuk menaklukkan Konstantinopel gitu. Jadi ya mereka ketika ini kan lahirnya di ini ya, ketika dia lahir gitu ya, ketika dia lahir sudah dicerita mulai dari kecil gitu ya, sudah diceritakan tentang gimana perjuangan Rasulullah dan para sahabat gitu kan. Terus dibekali dengan sakofah Islam yang mumpuni gitu, diberikan guru yang luar biasa yang memberikan pelajaran juga yang luar biasa kepada Muhammad Al-Fatih. Jadi ya sejak kecil beliau itu dididik dengan luar biasa oleh orang tuanya dan ditanamkan visi misi hidup yang jelas, bagaimana visi dan misi hidup sebagai seorang muslim itu kan, yang sudah memilih Islam sebagai jalan hidupnya tuh. Jadi ya makanya sejarah Hagia Sophia ini ya berasal dari penaklukan Konstantinopel, dan ini merupakan salah satu bukti dari kejayaan Islam. Nah, kenapa sih kita harus memiliki visi misi hidup yang jelas dan benar? supaya kehidupan kita itu ada tujuannya. Dan ya kenapa harus seperti itu? Ya supaya kada terpengaruhi, terbelok-belok. Kira-kira Lala sudah punya visi misi hidup yang jelas kah belum? Kalau misi ada, kalau visi kadang visi itu bagaimana loh, kalau misi itu tujuannya loh. Terbalik. Iya loh. Visi itu tujuan. Terbalik kah?
Visi itu tujuan hidup, misi itu langkah-langkah gitu kan, langkah-langkah yang em, akan kita lakukan dan kita capai, atau batu-batu lompatan gitu ya, atau batu-batu pijakan yang akan kita tuju gitu kan, supaya visi utama tadi itu tercapai gitu. Ya kenapa gitu ya harus punya visi misi hidup yang jelas dan benar gitu ya. Artinya tidak semua orang punya visi misi hidup yang jelas dan benar. Mungkin sebagian besar orang punya visi misi hidup yang jelas, tapi belum tentu visi misi hidup yang jelas itu benar gitu. Kenapa sih ada visi misi hidup yang benar dan ada yang salah gitu ya? Ya artinya apa? Artinya visi misi hidup ini ya tergantung dari apa? Tergantung dari apa standar yang digunakannya dalam kehidupannya gitu. Nah, ini nanti berhubungan dengan ideologi seseorang gitu. Berhubungan dengan ideologi seseorang. Apa sih ideologinya dia? Apa sih keyakinan-keyakinan yang dia yakini gitu ya? Apa dia udah tahu belum tujuan penciptaan dia? Nah, jadi maka Allah menurunkan gitu kan. Allah menurunkan, memberikan seperangkat aturan yang menjadi panduan bagi kita tuh, supaya kita dalam menjalani visi misi kehidupan kita ini terarah tuh. Maka itu Allah menurunkan, memberikan seperangkat aturan gitu kan, dalam berupa syariat Islam tadi. Nah, lalu apakah itu? Nah, apa gitu ya panduan tadi? Ya berupa Al-Quran dan As-Sunnah yang berisi panduan apa aja yang kita lakukan dalam kehidupan. Jadi apakah betul gitu, sedetail itukah panduan kehidupan? Boleh nggak sih kita misalnya ya dalam berbisnis kita pakai panduan dari manusia aja lah gitu ya, nggak perlulah pakai panduan yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah gitu kan. Dalam berbisnis ya tentu kita harus mencapai untung sebanyak-banyaknya dong. Kalau kita pakai aturan-aturan yang ada di Al-Quran dan hadis itu, kita nggak untung banyak gitu ya. Apakah seperti itu? Apakah yang namanya berbisnis itu sekedar untung dan rugi? Halo? Mana nih orangnya? Apa? Apakah yang Arsat? Iya, suara siapa tuh? Mama. Oh, kenapa pindah beda suara mama? Kak Dina. Hei, apakah yang namanya berbisnis itu jadi kakak tadi sekedar untung dan rugi? Enggak. Terus yang lebih penting dari itu apa? Ridho Allah. Yang harus dipertimbangkan dalam muamalah, dalam salah satunya bisnis gitu ya adalah pahala dan dosa gitu. Jadi tidak hanya untung dan rugi, tapi yang dipertimbangkan itu adalah pahala dan dosa. Jadi apa aja yang menghasilkan pahala gitu, apa aja yang menghasilkan dosa. Nah, dan benarkah tadi panduan-panduan Allah ini itu mengatur seluruh aspek kehidupan? Karena zaman sekarang gitu ya, orang-orang tuh berpikir kalau Islam tuh sama kayak agama-agama yang lain, yaitu hanya mengatur ibadah ritual aja, hanya mengatur masalah puasa, masalah sholat gitu ya, sedekah gitu, dan zakat dan haji gitu ya, sekedar seolah Islam itu hanya rukun Islam aja. Padahal nyatanya gitu ya, kalau kita mengkaji Islam dengan betul, ternyata Islam itu sempurna gitu. Ternyata
Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan itu. Masa sih sedetail itu? Nih, buktinya. Islam ternyata juga mengatur pendidikan. Jadi, kenapa Islam mengatur pendidikan? Ya karena pendidikan ini tuh adalah salah satu kebutuhan pokok gitu, salah satu kebutuhan pokok individu. Maka pernah gitu ya, Imam Adam Syiki pernah menceritakan sebuah riwayat kan, bahwa di kota Madinah ini ada 3 orang guru yang mengajar anak-anak. Ini pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi berapa sih gaji yang diberikan oleh Umar bin Khattab kepada 3 orang guru ini? Ternyata mereka digaji 4,25 gram emas. Itu 1 dinarnya dikali 15 dinar mereka digaji. Jadi 15 kali 4 gram. 1 gram tuh sekarang berapa? Hampir, ya anggaplah 900-an ribu ya lo, hampir 1 juta. Kalau dibulatakan 1 juta lah, berarti 4 juta gitu. 4 juta kali 15 tuh berapa? Berapa sih? 60 juta. Nah, 60 juta gitu. Sekarang ada gak sih guru yang digaji 60 juta? Ada gak? Guru yang digaji 60 juta. Kalau dapat sertifikasi. Sampailah sebulan 60 juta. Nggak tahu. Ya gak sampai lah. Sertifikasi itu berapa ada? 30. Mana ada guru sekarang mana ada guru PNS digaji 60 juta. Nanti artinya apa? Kebutuhan akan pendidikan itu dijamin gitu. Jadi anak-anak bukan anak-anak yang menggaji gurunya gitu kan. Mereka semuanya mendapatkan pendidikan yang gratis. Gurunya digaji langsung oleh pemerintah itu. Jadi tidak ada yang kesulitan untuk mengakses layanan pendidikan karena pendidikan ya gratis untuk semuanya. Tuh. Kayakkah, miskinkah, semuanya punya hak atas pendidikan yang sama. Nah, lalu itu saat zaman Umar bin Khattab. Mama telepon, Mak. Ma telepon. Nah, lalu terus zaman Ja'far bin Muhammad ini ada perpustakaan terkenal yang didirikan di Mosul. Jadi ada seorang ulama Yaqut Ar-Rumi. Beliau memuji para pengawas di perpustakaan kota Mer Khurasan karena mereka mengizinkan peminjaman sebanyak 200 buku tanpa jaminan apapun per orang. Tuh, jadi ya dipermudah lah, intinya dipermudah untuk akses terhadap buku. Nah, ini terjadi pada masa kekhalifahan Islam abad ke-10 Masehi. Bahkan para khalifah memberikan penghargaan yang sangat besar terhadap para penulis buku, yaitu apa? Yaitu memberikan imbalan emas seberat buku yang ditulisnya. Tuh, jadi tidak kada abut ya, tidak repot, para penulis buku itu tidak repot dengan masalah copyright, masalah hak cipta gitu kan. Artinya ya ketika mereka menerbitkan buku, ya sudah, itu adalah bentuk layanan mereka terhadap pendidikan gitu kan. Mereka menulis buku gitu ya, didaftarkan lalu diganjar gitu kan seberat buku yang mereka tulis. Dan tentu tidak boleh sembarangan gitu, ada standar-standar khususnya sehingga bisa mendapatkan imbalan seberat itu. Buku Lala yang paling berat tuh berapa kilo sih? Apa itu nah? Yang buku SB segini. SBN. Nah, anggaplah berapa kilo tuh, 3 kiloan lah gitu ya. Ya seberat itu. Ya ketika seseorang membuat buku 3 kilo, ya imbalan emasnya 3 kilo gitu, bayangkan. Jadi ya tidak perlu lagi ibaratnya repot dengan masalah
itu dari copyright gitu kan, takut dipotokopi. Kalau zaman sekarang kan ya ada masalah hak cipta gitu ya, kalau ada yang memotokopi dan memperjualbelikan secara apa ya tidak berizin bisa dipenjara gitu ya. Kalau zaman dulu tuh ya itu nggak menjadi masalah gitu, karena penulisnya tadi itu udah mendapatkan lebih gitu ya, mendapatkan lebih dari apa yang mereka usahakan gitu. Jadi ya mereka yang penting apa yang aku tulis itu bermanfaat, udah gitu ya, terserah mau orang fotokopi kek, mau orang gimana kah cara memanfaatkannya gitu ya, itu tidak menjadi masalah bagi mereka karena mereka udah dapat imbalan emas. Nah begitu pula dengan Madrasah An-Nuriyah di Damaskus. Madrasah ini didirikan pada abad ke-6 Hijriah oleh Sultan Nuruddin Muhammad Zanki. Nah, di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan para pelayan gitu ya, serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi. Jadi ini ibaratnya kayak pondok pesantren lah ya. Saat di barat gitu ya, di barat itu belum ada yang sejenis kayak gini, yang sekolah-sekolah yang fasilitasnya itu lengkap gitu ya, ada asramanya, tentunya gratis, nggak bayar dong. Terus perumahan staf pengajarnya, tempat ada pelayannya gitu. Jadi ya mereka cukup fokus untuk belajar aja, tidak lagi mereka sambil masak, nyuci dan sebagainya gitu. Sudah ada para pelayan yang juga digaji oleh negara gitu, oleh negara Islam untuk melayani para siswa tadi dan fasilitas lainnya. Itu tadi di sistem pendidikan. Kenapa jadi para khalifah tadi itu segitu gencarnya gitu ya dalam pendidikan ya karena berarti ya memang di dalam syariat Islam ya memang yang namanya negara itu diwajibkan itu untuk menjamin kebutuhan akan pendidikan bagi rakyatnya. Nah, begitupun dengan kesehatan juga adalah kebutuhan pokoknya bagi kebutuhan pokok gitu ya, kebutuhan pokok bagi rakyat. Bani Umayyah, khalifah di zaman Bani Umayyah juga banyak membangun rumah sakit yang disediakan untuk orang yang terkena penyakit lepra dan tunanetra. Jadi dulu tuh ada wabah juga ya, wabah lepra. Yang ini ya kurang lebih kayak sekarang gitu ya, wabahnya terjadi di seluruh dunia. Yang datangnya ini dari wilayah barat sebenarnya, dari daerah barat sana. Awal mula munculnya wabahnya ini, dan karena kita juga karena daulah Islam kan juga mulai memfutuhat wilayah-wilayah di Eropa, di daerah barat gitu ya, sehingga dakwahnya sudah mulai ke sana gitu kan. Jadi ya penyakit pun juga mulai berdatangan, penyakit pun juga maksudnya mudah tersebar gitu. Nah, saat itu Khalifah Bani Umayyah sudah mulai membangun rumah sakit, dan ada juga rumah sakit khusus untuk tunanetra. Khalifah Bani Abbasiyah juga banyak mendirikan rumah sakit di Baghdad, Kairo, Damaskus, dan mempopulerkan rumah sakit keliling. Bahkan dulu tuh saat di barat, di Eropa, Amerika gitu ya, mereka itu belum punya yang namanya rumah sakit yang modern gitu, dalam artian sudah administrasinya itu sudah bagus, terus juga sistem drainasenya sudah dipisah antara penyakit gitu ya, antara per penyakit gitu ya, antara juga ada polinya, ada rawat inapnya itu di kekhalifahan Bani Abbasiyah itu sudah ada, sedangkan di di barat itu belum ada. Jadi mereka dokter-dokter mereka itu sekolahnya kemana? Sekolahnya ke daulah Islam gitu. Sekolahnya ke daulah Islam mereka. Makanya pernah mendengar ini loh zaman kegelapan gitu ya, the dark age. Pernah mendengar istilah the dark age? Nah, istilah the dark age itu ya itu saat mereka berada pada zaman kegelapan gitu ya, berada pada situasi yang semuanya itu terpuruk itu di barat gitu. Tapi saat mereka di dark age, kita itu ya
kekhalifahan Islam itu mengalami yang namanya the golden age, itu zaman keemasan, karena semuanya itu seluruh aspek kehidupannya maju gitu ya. Jadi dari segi pendidikan, kesehatan dan semuanya, ekonomi, itu kita maju sangat jauh pesat dibandingkan dengan barat gitu. Jadi mereka sekolah gitu kan, mereka berobat gitu, bahkan ke daulah Islam itu, ke kekhilafahan Islam. Nah, Bani Ibnu Tulun di Mesir itu memiliki masjid yang dilengkapi dengan tempat-tempat mencuci tangan, lemari tempat menyimpan minuman, obat-obatan, dan dilengkapi dengan ahli pengobatan, dokter untuk memberikan pengobatan gratis. Jadi ya bisa gitu ya, bisa sistem kesehatan gratis gitu ya, tanpa embel-embel asuransi gitu kan, itu bisa gitu, bisa dilaksanakan saat zaman dulu, saat Islam itu diterapkan secara sempurna dalam seluruh aspek kehidupan, saat hukum pemerintahan itu berlandaskan Islam. Nah, lalu gimana dengan kehidupan sosialnya, dengan sistem sosialnya? Apakah seluruh warga gitu ya, apakah seluruh warga atau rakyat di dalam daulah Islam itu Islam? Ternyata tidak. Ternyata tetap banyak yang non muslim gitu. Masih ada yang non muslim. Non muslim boleh tetap memeluk agama mereka dan tidak diganggu tentunya dalam beribadah berdasarkan keyakinan mereka. Jadi ya ada istilahnya itu kafir zimmi, ada istilahnya kafir harbi. Nah, jadi yang namanya kafir zimmi itu adalah orang-orang non muslim yang berada di dalam wilayah daulah gitu kan, atau yang bekerja sama di dalam daulah gitu. Jadi mereka nih misalnya nih ketika menaklukkan sebuah wilayah gitu ya, yang tentu wilayah itu kan belum kenal Islam nih, tentu warganya pun, rakyatnya pun juga semuanya non muslim gitu kan. Nah, lalu di futuhat gitu ya, dibebaskan, ditaklukkan oleh khilafah misalnya. Lalu tentu nggak serta-merta dong, nggak boleh dong memaksa mereka itu semuanya langsung masuk Islam gitu. Paling yang masuk Islam ya beberapa orang gitu kan, atau ininya gitu ya, pemerintah mereka dulu gitu kan, entah raja mereka dulu kah misalnya yang masuk Islam sehingga bisa difutuhat kan tentunya. Jadi yang namanya futuhat itu nggak mesti lewat peperangan gitu kan, nggak mesti lewat kekerasan, ya bisa lewat perjanjian perdamaian dan sebagainya gitu kan. Yang namanya angkat senjata itu tuh jalan terakhir gitu. Jadi pernah kan mendengar cerita gitu ya, Rasulullah mengirim surat-surat ke berbagai pemimpin di negeri-negeri gitu ya. Ada ke Romawi, ke mana lagi, ke Persia, ke Ethiopia atau Habsyah gitu ya, ke mana-mana, ke wilayah-wilayah yang di sekitar Madinah gitu. Nah, jadi ya seperti itu juga dilanjutkan oleh khalifah-khalifah yang selanjutnya dengan cara seperti itu, atau dengan mengirim utusan gitu ya, mengirim utusan ke wilayah-wilayah tertentu. Jadi ya intinya dengan dakwah gitu ya. Nah, ketika mereka mau menerima Islam, nah lalu misalnya di futuhat dibebaskan wilayahnya tadi, misalnya rajanya mau menerima Islam gitu kan, terus mau bersedia untuk wilayahnya itu menjadi bagian gitu ya, menjadi bagian dari daulah Islam. Artinya lalu daulah Islam kan tambah luas nih, termasuk wilayah tadi. Nah, tapi rakyatnya belum kenal dong dengan yang namanya Islam tadi gitu ya. Nah, lalu itu banyak yang non muslim juga masih. Nah, gimana memperlakukan non muslimnya ini? Ya mereka diperlakukan dalam urusan kebutuhan pokoknya gitu kan, makanan, pakaian, pendidikan, untuk masalah kebutuhan pokoknya itu ya dilakukan gitu kan, termasuk pakaian dan makanan tadi ya, juga itu dalam koridor peraturan umum. Artinya gini, kalau untuk urusan makanan dan pakaian itu sesuai dengan agama mereka, tapi dalam koridor peraturan umum, dalam artian
Misalnya nih, mereka kan tidak ada aturan berpakaian dalam agama mereka, misalnya kayak Kristen gitu ya, mereka yang enggak, kalau bagi mereka mungkin ya mereka boleh-boleh aja gitu ya pakai bikini segala macam. Nah, tapi kan ada yang namanya peraturan umum gitu ya, karena kehilafahan menjalankan syariat Islam gitu kan, tentunya ada gitu ya peraturan umumnya gimana cara berpakaian di tempat umum. Nah, maka mereka harus mengikuti peraturan umum tapi juga sesuai dengan aturan agama mereka gitu. Artinya tidak melanggar aturan agama mereka itu. Tapi dengan makanan misalnya ya, mereka ketika mereka diperbolehkan makan babi gitu kan, mereka bisa aja makan babi, ya mereka bisa aja makan babi gitu. Mereka tidak ada gitu kan hukuman bagi mereka yang makan babi gitu kan, bagi mereka yang non muslim tuh. Nah, lalu urusan pernikahan dan perceraian antar non muslim ya diperlakukan menurut aturan agama mereka juga. Nah, hak-haknya tapi berkaitan dengan hak-hak pendidikan, hak-hak apalagi hak-hak hukum, hak-hak apalagi kesehatan tadi yang mereka tetap mendapatkan hak yang sama, artinya tidak dibedakan. Bukan berarti yang Islam digratiskan misalnya pendidikan dan kesehatan, non muslim bayar, enggak, mereka tetap mendapatkan hak yang sama itu. Setiap warga negara yang memiliki kewarganegaraan Islam adalah rakyat negara khilafah. Jadi selama kewarganegaraannya Islam gitu, apapun agama mereka ya mereka adalah rakyat negara Islam, sehingga wajib memelihara mereka seluruhnya secara sama tanpa membedakan muslim dan non muslim. Jadi yang namanya non muslim tadi boleh gitu ya tetap memeluk agama dan beribadah berdasarkan keyakinan mereka. Nah, beda gitu ya, ini ternyata kan beda lah dengan apa yang berkembang di luar sana loh. Kalau mereka gitu ya, para pembenci khilafah para orang-orang yang mengaku paling Pancasilais, mereka yang paling NKRI gitu ya, mereka sering mengkriminalisasi istilah khilafah loh, seolah kalau yang namanya negara Islam tuh seolah sangat tidak toleran gitu ya, tidak boleh ada non muslim gitu kan, padahal realitanya gitu kan sejarah membuktikan ketika diterapkan Islam dulu kala ini gitu ya, nyatanya non muslim itu diperlakukan itu sama gitu kan dalam masalah hak-hak kewarganegaraan tuh. Jadi itu setiap terus gimana dengan sistem sosial? Nah, khalifah contohnya nih gitu ya, Khalifah Walid bin Abdul Malik itu membuat kebijakan dengan memberikan pelayanan kepada setiap orang jompo dan orang-orang cacat untuk membantu mereka menjalankan kehidupannya sehari-hari gitu. Jadi ada layanan-layanan sosial khusus juga gitu kan untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus. Terus pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak seorang pun dipandang berhak menerima zakat. Nah, apa nih artinya? Apa artinya? Mampu semua. Iya, artinya mampu semua loh. Artinya ya tidak ada gitu kan, sampai beliau ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini harus memerintahkan para pegawainya untuk berkali-kali menyeru masyarakat kalau di antara mereka ada yang membutuhkan harta, tapi tidak seorang pun yang datang untuk mengambil zakat. Coba sekarang apalagi saat pandemi inilah, bahkan kalau sekarang bukannya orang berlomba-lomba memberi zakat gitu ya, tapi malah berlomba-lomba untuk meminta zakat gitu. Tidak hanya zakat lah, BLT dan segala macam itu bantuan layanan dari pemerintah yang diperuntukkan untuk orang-orang miskin aja, bahkan orang yang mampu pun mau mengambilnya loh. Nah, lalu gimana dengan gaji PNS-nya? Gaji PNS-nya mencapai 300 dinar. Berapa nih? 1000 gram emas itu
sekilo emas tuh apa sih? 1000 dikali 1 juta berarti berapa tuh? Se 1 100 M. juta. 1 M. Iya, 1 M. Ini Iya, NS. Iya, iya 1 M loh, 1000 Iya, juta. 9 Juta kan ya, 1 M. 9. Iya kan? 1 M kurang lebih. Nah, bagaimana dengan politik? Nah, ternyata dalam urusan politik luar negeri pun itu luar biasa. Pernah Amerika Serikat itu mengucapkan terima kasih gitu ya atas bantuan pangan yang dikirim oleh Khilafah Utsmaniyah ke Amerika Serikat. Saat itu Amerika dilanda kelaparan pasca perang dengan Inggris saat abad ke-18. Kita loh yang ngasih Daulah Islam loh gitu loh yang ngasih bantuan ke Amerika Serikat. Tapi yang namanya bantuan ini ya betul-betul bantuan lah, bukan bantuan kayak sekarang gitu ya, ketika kita kena Covid nih, saat pandemi nih gitu ya. Kita dapat banyak bantuan loh dari Amerika, dari Cina gitu kan. Tapi yang namanya bantuan mereka itu bantuan dengan pamrih. Yang namanya bantuan mereka itu utang. Sedangkan yang ini dia betul-betul bantuan, betul-betul pemberian gitu. Bukan dalam bentuk utang, bukan pamrih gitu ya. Terus pasukan Khilafah Utsmaniyah itu juga pernah memberi bantuan kepada Aceh. Jadi saat kita dijajah oleh para penjajah gitu kan. Nah, kalau saat ini ceritanya saat Aceh dijajah oleh Portugis. Nah, saat perang Aceh berperang dengan Portugis di Malaka, Daulah Utsmani itu mengirimkan para ahli senjata api, penembak dan para teknisi untuk mengamankan wilayah Syamatirah, itu disebut Syamatirah atau Sumatera dari Portugis. Nah, jadi ya memang kenapa sih jadi Aceh itu sangat kental gitu kan, sangat kental Islamnya ya, karena di antara seluruh Nusantara ini memang bisa dibilang Aceh itu yang paling erat gitu, yang paling erat hubungannya dengan Khilafah Utsmani itu. Walaupun tidak secara politis bergabung gitu kan, tidak secara politis bergabung ke dalam bagian Daulah Islam, tapi secara ibaratnya kayak secara persahabatan lah gitu kan ibaratnya. Terus banyak sudah dikirim pendakwah gitu kan dari Daulah Islam ke Aceh itu banyak gitu ya, dan banyak memberikan bantuan tadi gitu. Jadi makanya Aceh ini tuh kayak Islami banget gitu, walaupun tadi belum menjadi secara resmi menjadi bagian dari Daulah Utsmani. Nah, terus gimana dengan sains dan teknologi? Iya, gitu. Daulah Islam pernah sangat maju dalam masalah sains dan teknologi. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, abad ke-11 Masehi, Al-Khawarizmi dan 99 orang asistennya itu membuat peta bumi sekaligus peta langit. Dengan menggunakan petunjuk bintang, jadi kayak astronomi lah ya. Pada saat yang sama bangsa Eropa ini masih berkeyakinan bumi itu datar. Jadi kaum flat earth itu masih banyak gitu di Eropa. Artinya di Eropa ini belum tahu lagi mereka kalau namanya bumi itu tuh bulat gitu. Mereka belum tahu kalau bumi itu bulat. Jadi kalau zaman sekarang nih gitu ya, banyak orang Islam yang masih berkeyakinan bumi itu datar gitu, berarti dia balik ke zaman ke-11 Masehi pemikirannya. Bahkan ini saat zaman Khalifah Al-Ma'mun ini mereka sudah bisa gitu ya membuat peta bumi dan bahkan peta langit gitu ya. Lalu Al-Khawarizmi pun menerbitkan bukunya yang termasyhur,
yaitu Hisabul Jabar wal Muqabalah. Itu diterjemahkan dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan atau referensi orang-orang barat. Jadi yaitu mereka mempelajari tentang bumi, mempelajari tentang sains dan teknologi itu menggunakan referensi dari kita. Tuh. Lalu buku Ibnu Sina yang terkenal Al-Qanun fit Tibb itu dianggap sebagai ensiklopedia ilmu kedokteran dan ilmu bedah terlengkap di zamannya. Itu zaman abad ke-12 sampai 14 Masehi dan menjadi referensi utama fakultas kedokteran di berbagai perguruan tinggi di Eropa. Jadi dengan berbagai kejayaan yang pernah dialami oleh umat muslim gitu, tidak seharusnya kita tuh insecure gitu ya. Nggak seharusnya kita tuh insecure dengan kemampuan orang-orang Islam dan juga dengan Islam itu sendiri gitu. Zaman sekarang tuh kita tuh kayak umat Islam tuh kayak banyak yang insecure gitu kan dengan keislamannya, bahkan malu untuk mengakui kalau dia tuh orang Islam gitu. Banyak yang malu orang-orang Islam nih gitu ya, atau mahasiswa atau para ilmuwan bahkan gitu ya yang beragama Islam, itu beberapa dari mereka tuh malu mengakui kalau mereka tuh orang Islam gitu. Padahal sebagian besar gitu ya perkembangan sains dan teknologi itu dasar-dasarnya itu dikembangkan oleh peradaban Islam. Kenapa jadi bisa peradaban ini semulia itu? Ya karena peradaban yang mulia itu terjadi karena penerapan Islamnya itu secara kafah. Kafah itu artinya sempurna, menyeluruh. Tuh. Secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Tuh. Jadi itu hasilnya pemuda-pemudi Islam yang keren dan adem gitu kan, cerdas dan soleh. Contohnya siapa aja? Ada Al-Khawarizmi, ada Ibnu Sina, imam-imam pendiri 4 mazhab. Siapa lagi banyak gitu ya. Kalau wanita ada Ashifa, Maryam Al-Asturlabi dan sebagainya gitu kan. Nah, mereka ini tahu bagaimana menata kehidupan mereka dengan terikat pada aturan Allah gitu kan. Mereka juga hasil dari penerapan sistem yang sahih gitu kan. Lalu apa sih dalil-dalil tentang Islam kafah dalam sistem khilafah? Nah, kalau sekarang para penggiat atau para orang-orang gitu kan yang menganut Islam liberal atau kalau sekarang tuh kalau di Indonesia tuh dibahasakannya Islam Nusantara, mereka itu mengabaikan gitu kan, mereka itu menyalahi atau tidak mengakui kalau Islam itu adalah kafah gitu kan. Kalau Islam ini harus diterapkan secara menyeluruh gitu ya. Kata mereka nggak ada dalilnya. Ada ternyata dalilnya. Apa aja sih gitu ya. Nih, beberapanya gitu kan, tentu tidak semua. Beberapanya, kalau dari dalil Al-Quran An-Nur ayat 55, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian bahwa Dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Itu. Jadi kalau di dalam Al-Quran juga ada lupa kakak, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun gitu kan. Dialah yang mengutus utusannya gitu kan, mengutus rasulnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqqi, dan agama yang benar yaitu Islam, liyuzhirahu 'ala dini kullihi, untuk untuk menguasai atau untuk berkuasa atas seluruh agama, ad-dini kullihi walau karihal musyrikun, walau orang-orang musyrik tidak menyukainya. Tuh. Jadi itu gitu ya dalam Quran surah As-Saff ya. Nah, artinya apa? Artinya ya Allah menurunkan Islam ini ya memang untuk berkuasa gitu kan, untuk berkuasa atas di seluruh dunia gitu kan, untuk diterapkan dalam bentuk
negara gitu, dalam bentuk berkuasa, dalam bentuk pemerintahan, diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Terus kata Allah di akhir ayatnya, walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Tuh, jadi ya siapa yang tidak menyukainya Islam berkuasa atas seluruh agama yang lain, maka ya kita bisa tahu gitu ya, mereka siapa, mereka dari golongan mana. Nah, dan kata Allah ya itu tadi, kita gitu ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kita ini akan Allah jadikan berkuasa di muka bumi. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Rasul Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian sekalian. Jadi maksud ulil amri di sini, atau ulil amri ini kan istilahnya adalah pemerintah gitu ya, atau penguasa. Jadi ya penguasa yang menerapkan syariat Islam gitu. Itu yang harus ditaati. Nah, sedangkan kalau orang-orang liberal gitu kan, orang-orang Islam liberal, mereka mengartikan ulil amri ini adalah siapapun gitu ya, siapapun yang berkuasa gitu kan, sekalipun dia Islam atau non Muslim, ya pokoknya dia berkuasa di suatu negeri gitu ya. Ya kalau kita sekarang nih misalnya, siapa ulul amri kita? Jokowi misalnya. Jadi apapun keputusan kebijakannya Jokowi gitu kan, harus kita taati gitu ya, sekalipun itu bertentangan dengan Islam misalnya. Padahal maksudnya yang sebenarnya dari ayat ini itu tidak seperti itu. Padahal namanya ulil amri yang harus ditaati itu ya yang menerapkan, ulil amri yang tentunya adalah orang Islam gitu kan, dan menerapkan syariat Islam secara sempurna gitu kan. Itu yang harus ditaati betul-betul dengan ketaatan sempurna. Dan pada hari ini orang-orang mukmin merasakan kebahagiaan karena memperoleh pertolongan Allah. Ini dalam Quran surah Ar-Rum ayat 4-5. Nah, lalu ada lagi. Maka putuskanlah perkara menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ya Allah tuh tahu gitu kalau kita tuh suka mengikuti hawa nafsu. Dan itu ya karena kita anggap kita lebih tahu gitu urusan dunia kita gitu kan, kita menurut kita itu baik gitu ya, padahal kita hanya mengikuti hawa nafsu aja, padahal Allah sudah menurunkan ketetapannya gitu. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Nah, ya memang gitu, kita diminta untuk berhati-hati terhadap orang-orang yang berusaha memalingkan kita dari aturan-aturan Allah gitu, supaya mereka tidak memalingkan kamu dan sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Itu sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Terus kalau hadisnya, beberapa hadisnya, siapa saja yang melepas tangannya dari ketaatan kepada Allah, niscaya akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat tanpa memiliki hujah. Dan siapa saja yang mati sedangkan di pundaknya tidak ada baiat, maka matinya seperti mati jahiliyah loh. Ngeri banget. Siapa sih yang mau mati jahiliyah, mati dalam kebodohan gitu ya. Apa itu baiat? Baiat itu adalah janji setia gitu. Janji setia deklarasi kita gitu kan. Janji setia kita kepada pemimpin itu. Dan sekarang kita belum punya gitu. Kita nggak ada di pundak kita, nggak ada baiat kepada seorang pemimpin yang pemimpin ini menjalankan syariat Islam sepenuhnya, ya kan? Seluruh umat Islam saat ini nggak punya pemimpin. Nah lalu apakah kita mau mati jahiliyah? Nah, nanti ini ada pembahasan khususnya gimana sih supaya kita tidak mati seperti mati jahiliyah. Artinya ya Terus itu hujah apa hujah? mana tanpa memiliki hujah itu bukti gitu ya, bukti atau keterangan, maksudnya alasan. Nah, alasan kita nggak punya alasan gitu ya. Nah, siapa saja yang melepas tangannya dan dari ketaatan kepada Allah sih akan berjumpa dengan Allah hari kiamat tanpa memiliki hujah. Jadi kita nggak taat kepada Allah, lalu ditanya kenapa kamu nggak taat, apa alasannya? Kayak misalnya, kenapa kamu makan riba? Kenapa kamu pacaran? Kenapa kamu berzina gitu ya? Kenapa kamu membunuh orang? Kita
orang-orang yang melakukan itu nggak punya hujah. Bisakah berhujah? Kada tahu ya Allah. Lalu memangnya kamu tinggal di mana? Tinggal di hutan Amazon? Nggak adakah yang memberi peringatan? Kata Allah di ayat lain. Nggak adakah yang memberi peringatan? Apa? Kita bisa beralasan apa? Ya kan? Kita nggak bisa beralasan kalau untuk ketidaktaatan kita. Lain misalnya dengan Tarzan misalnya. Tarzan dia nggak tahu cara nutup aurat, dia nggak tahu cara memilih makanan yang halal, ya karena dia hidup di hutan, ya karena dia emang nggak ketemu siapapun manusia gitu ya, dia cuma hidup sama monyet-monyet monyet-monyet terus dan hewan-hewan hutan lainnya gitu ya. Ya dia punya hujah, ya karena saya hidup di hutan ya Allah, itu punya hujah. Sedangkan kita nggak punya hujah, itu maksudnya kita nggak punya alasan gitu ya untuk tidak taat itu. Ijma' sahabat juga menegaskan kewajiban tersebut. Para sahabat termasuk keluarga Rasul, Ali bin Abbas Salman dan lain-lain, semuanya sepakat untuk menunda pelaksanaan kewajiban memakamkan jenazah Rasulullah. Manikam. Mendengar kada nih? Mendengar. Tinggalakan pandir serongan. Ini ya. Mana nih? Hapus background nih ya, background. Klik kanan. Virtual background. Iya, sudah. Salah. Video setting lo, virtual background. Nah, udah ada yang nonnya. Mereka di danon. Ijma' sahabat tadi juga menegaskan kewajiban tersebut. Kewajiban akan apa? Artinya kewajiban untuk baiat. Tuh, kewajiban baiat, kewajiban memiliki pemimpin. Nah, jadi bahkan nih memakamkan jenazah Rasul itu ditunda gitu. Ditunda sampai 3 harian. Karena mereka lebih menyibukkan diri untuk mengangkat pengganti Rasul dalam urusan kekuasaan dan pemerintahan. Artinya saking urgennya, saking pentingnya mengangkat seorang pemimpin yang melanjutkan pemerintahan Rasulullah ketika Rasulullah meninggal. Padahal sewajib apa memakamkan jenazah Rasul kan termasuk pengurusan jenazah kan termasuk sesuatu yang fardu kifayah gitu ya. Tapi mereka tunda. Artinya apa? Artinya mengangkat pengganti Rasul itu lebih utama gitu kan, lebih utama dibandingkan dengan kewajiban memakamkan jenazah Rasul tadi. Nah, lalu setelah Abu Bakar terpilih dan dibaiat atau diangkat atau diangkat gitu ya, mendapatkan janji setia gitu kan oleh kaum muslim, maka setelah itu mereka memakamkan jenazah Rasul. Nah, lalu hadis riwayat Ahmad, di tengah-tengah kalian terdapat masa kenabian yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu dia mengangkat masa itu ketika dia berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada masa kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu dia mengangkat masa itu saat dia berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada masa kekuasaan yang zolim yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Nah, jadi ini adalah kronologis atau kronologis lah bisa dibilang, atau zaman-zaman gitu ya, masa-masa, fase-fase kekuasaan di dunia Islam gitu ya, di dunia gitu kan, tidak hanya di dunia Islam, di dunia, fase-fase kekuasaan di dunia dalam peradaban Islam. Nah, yang pertama itu adalah zaman kenabian Rasulullah, zaman pemerintahan Rasulullah. Ini yang pertama, berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu dia mengangkat masa itu, artinya Rasulullah meninggal gitu kan. Rasulullah meninggal, masa itu habis. Kemudian digantikan apa? Digantikan oleh kekhilafahan atas manhaj kenabian. Khilafah ala minhajin nabi
gitu kan, atas manhaj kenabian, atas manhaj nabi, artinya mengikuti jalan seperti Rasulullah. Masa apa ini? Setelah masa Rasulullah meninggal lalu digantikan oleh masa kekhilafahan ala minhajin nubuwah. Masa apa itu? Masa pemerintahan apa? Yang tadi. Apa? Yang kayak Abu Bakar, terus yang Ali. Iya, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali. Itu disebut apa? Masa apa tuh? Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin istilahnya. Khulafaur Rasyidin. Itu masa kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian. Sampai Ali gitu kan, lalu digantikan oleh anak beliau selama beberapa bulan aja sebelum umat Islam itu terpecah belah gitu ya, di fitnah sana sini. Nah, setelah itu meninggal gitu kan Hasan Husin, lalu Hasan bin Ali meninggal gitu kan, Husin juga meninggal. Lalu dia mengangkat masa itu saat dia berkehendak untuk mengangkatnya. Artinya habis masa itu Khulafaur Rasyidin, habis masa Khulafaur Rasyidin, lalu akan ada masa kekuasaan yang zalim. Nah, masa kekuasaan yang zalim ini istilahnya kalau nggak salah ya Mulkan Adon. Mulkan Adon ini ya setelah zaman Khulafaur Rasyidin tadi, yaitu apa? Zaman kekhilafahan selanjutnya. Artinya apa? Artinya dianggap juga sebagai masa kekhalifahan, tapi banyak masa itu khalifah-khalifahnya yang zalim. Itu kenapa zalim? Ya macam-macam gitu kan. Sekian banyak khalifah itu, sekian banyak sultan itu, ya mereka beberapa ada yang benar gitu kan, beberapa ada yang bagus, seperti contohnya Umar bin Abdul Aziz tadi yang pernah yang di atas tadi kakak bahas adalah Umar bin Abdul Aziz. Ingatlah ketika apa tadi kakak membahasnya, ketika zaman beliau itu bukan tidak ada buku ya juga tidak ada yang berhak menerima zakat. Ya, tidak ada yang berhak menerima zakat. Nah, saking jujurnya beliau, saking bagusnya beliau menjalankan pemerintahan. Jadi, beliau kalau oleh para ulama, pemerintahan beliau dikategorikan pemerintahan yang seperti mengikuti manhaj kenabian gitu. Tapi sebelum dan sesudah beliau itu masanya masa kekuasaan yang zalim. Jadi mulai dari zaman habis Khulafaur Rasyidin zaman apa lagi? Zaman Bani Umayyah, khilafah Bani Umayyah, lalu khilafah Bani Abbasiyah, baru Utsmaniyah. Nah, itu kan banyak tuh khalifahnya. Nah, itu semuanya itu disebut dengan masa kekuasaan yang zalim. Karena banyak sebagian besar walaupun mereka menjalankan Islam secara total gitu ya, hukum Islam diterapkan, tapi iya. Iya. Iya dalam mencari kemanaan yang pernah lah jelala hilangan sakanya dalam situ dah lah tapas pulang. Abang pina bau tak bohong. Lalu apa tadi? Ya. Bani. Nah, setelah yang terakhir Utsmaniyah loh, khilafah Utsmaniyah terakhir. Nah, itu di khilafah Utsmaniyah itu dijatuhkan oleh siapa? Tahu? Di Turki. Mustafa. Pernah mendengar? Mustafa Kemal Atatürk. Pernah mendengar? Kira pernah? Kayaknya pernah dari buku kuning yang itu. Ya. Jadi Mustafa Kemal Atatürk ini apa itu? Pak, ajar apa? Apa Him? Makan kah Him? Nah, Mustafa Kemal. Iyalah, siapa lagi? Empat. Nah, Mustafa Kemal Atatürk siapa Him? Yang dia makan. Presiden pertama Turki. Iya, presiden pertama Turki. Yang menggugurkan yang menjatuhkan atau yang menghilangkan gitu ya,
eh, Khilafah Utsmaniyah. Dan sampai sekarang beliau itu yang meninggal dalam kondisi mengenaskan lah. Beliau itu meninggal dalam kondisi mengenaskan karena terkena sirosis hepatis ya kalau nggak salah. Karena beliau itu ya semasa hidupnya suka orang yang zalim gitu kan, karena yang menghapuskan penerapan syariat Islam kan Khilafah Utsmaniyah tadi yang terakhir menerapkan syariat Islam gitu. Jadi khalifahnya di penjara gitu kan, dan keluarga beliau diusir gitu ya, dibuang ke negara lain gitu. Beliau bekerja sama dengan Perancis gitu ya. Beliau bekerja sama dengan Perancis dan Inggris ya kalau nggak salah. Untuk menghapuskan penerapan syariat Islam, diganti dengan republik. Nah, jadi saking berdosanya beliau nih, Allah ingin memperlihatkan nih gimana sih orang yang menghapuskan penerapan syariat Islam nih hidupnya gitu ya, meninggalnya dalam keadaan sakit gitu ya, meninggalnya ngeri banar tuh pang su'ul khatimah, seburuk-buruknya su'ul khatimah. Terus setelah meninggal, jenazah beliau itu tidak diterima oleh bumi. Jadi kalaunya ke Turki nih gitu ya, ada gitu dijadikan museum kayak gitu, kuburan beliau tuh di atas tanah ya, karena bumi nggak mau menerimanya. Jadi ya kayak Fir'aunnya modern lah istilahnya, si Kemal Atatürk ini, presiden pertama Turki ini tuh yang nah lalu setelah itu setelah habis kekuasaan yang zalim tadi, Turki Utsmani tadi, kemudian akan ada masa kekuasaan diktator yang menyengsarakan atau Mulkan Jabarian. Udah nyalain lagi. Apa gerang? Lighting. Ya Allah, hai. Dicukai pina putih. Tuh picik. Ya itu yang biru. Ya Dicukai pina putih. Habis Mulkan Jabarian. Itu kekuasaan diktator yang menyengsarakan. Private. Nah, kekuasaan diktator yang menyengsarakan. Jadi ya sampai zaman sekarang gitu ya, sekarang. Jadi sejak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah sampai zaman sekarang gitu ya. Sampai zaman sekarang itu adalah fase kekuasaan diktator yang menyengsarakan gitu. Ya, termasuk zaman sekarang gitu ya. Sampai sekarang, sampai kapan? Ya sampai nanti ketika muncul kembali masa kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian. Nah, jadi setelah zaman kekuasaan diktator yang menyengsarakan ini di seluruh berbagai belahan dunia gitu kan, semuanya itu disebut oleh Rasul dengan kekuasaan diktator yang menyengsarakan. Kenapa? Ya karena sesuka-suka mereka mengatur pemerintahan gitu kan. Ketika nggak sesuai dengan keinginan mereka ganti gitu ya, peraturannya, bikin undang-undang sendiri berdasarkan akal manusia gitu. Dan ya itu yang dirasakan oleh seluruh rakyat di dunia loh sekarang ini, sengsara gitu. Apalagi saat pandemi ini kan sangat berasa kekuasaannya diktator, rakyatnya merasakan kesengsaraan. Nah, ini berlangsung sama Allah menghendakinya. Ini ya lama sekali gitu. Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Sebelum nanti akan muncul kembali yang namanya masa kekhilafan yang mengikuti manhaj kenabian lagi. Nah, jadi nanti entah kita tahu kapan, beberapa tahun lagi ini akan datang lagi masa ini gitu ya, masa seperti zaman Khulafaur Rasyidin gitu. Lalu setelah itu beliau diam. Jadi kalau kata para ahli tafsir hadis, beliau diam ini maknanya itu ya kiamat gitu. Maknanya ini kiamat, itu artinya tidak ada lagi masa setelah ini. Kiamat berakhir fase kehidupan peradaban Islam itu berakhir gitu. Artinya apa? Artinya ya kiamat sudah. Nah, jadi walau alam, apakah kita sampai ini hidup
bisa merasakan hidup kembali merasakan hidup di dalam masa kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian ini ataukah tidak, wallahu a'lam. Nah, jadi itu tadi kisah tentang negeri impian. Jadi negeri impian itu tinggal cerita, umat terbaik itu tinggal kenangan. Bagaimana kondisi umat manusia sekarang dan kenapa hal ini bisa terjadi, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada? Yakin? Bilangnya. Di mobil ada tisu. Jazakumullah, bukan jazakumullah kah? Jazakunallah itu ya karena semuanya perempuan. Kalau jazakum itu untuk laki-laki, kunna itu untuk perempuan. Karena apa namanya, apa sih, audiens kakak semuanya perempuan, jadi ya jazakunallah gitu. Kalau campuran atau laki-laki, jazakumullah gitu. Ayo, ada yang mau didiskusikan? Masih ada waktu 1 menit. Terus presiden Turki sekarang siapa? Erdogan, ya. Erdogan yang mengembalikan fungsi ini Masjid Hagia Sophia tadi, yang dulunya jadi museum sekarang balik lagi jadi masjid. yang Tapi Mustafa Kemal Atatürk Islam kah, ada kah? Islam tapi tapi ya zalim. Islam liberal. Dia munafik lah, bisa dibilang orang munafik gitu. Jadi dia mengaku Islam gitu kan, tapi nyatanya dia itu tadi meruntuhkan Khilafah Utsmani dan bekerja sama Perancis dan Inggris gitu kan. Karena kan mereka setelah Perang Dunia kan mereka membagi-bagi wilayah kekuasaan tuh. Jadi ya supaya mereka jadi dibagi-bagi wilayah kekuasaan Islam pun dibagi-bagi. Nah makanya tahu nggak kenapa jadi bendera terutama negeri-negeri dengan muslim terbesar gitu ya di dunia, itu benderanya tuh hampir mirip. Coba bendera Palestina, apalagi Turki nggak terlalu sih ya mirip Palestina, apalagi lah pokoknya bendera-bendera di seluruh dunia tuh mirip-mirip ya, karena mereka yang membuat gitu ya, orang-orang ini tadi gitu kan, bukan Perancis, Inggris gitu ya, yang mereka membagi-bagi lah di wilayah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah itu kan luas lah. Nah setelah mereka nih memenangkan negara-negara yang memenangkan Perang Dunia ini gitu ya, lalu mereka membagi-bagi. Jadi ya mereka berkonspirasi gitu supaya Khilafah Utsmani itu kan karena wilayahnya sangat besar tadi ya harus diruntuhkan gitu kan, supaya kita bisa membagi-bagi wilayah kekuasaan itu. Jadi kalau di Arab ya mereka masuki dengan paham nasionalisme gitu kan, pan-arabisme, supaya mereka merasa kita nih akan lebih baik kalau kita pisah dari Utsmani gitu. Kita akan lebih berjaya nih kalau kita mengurus urusan negeri kita sendiri gitu. Kita punya minyak, kita punya sumber daya alam yang banyak lah gitu kan, kita bisa jadi negeri yang kaya raya, makmur dan sebagainya. Akhirnya yaitu sampai sekarang jadinya umat muslim terpecah belah di berbagai negeri, tidak bisa bersatu, dan kita tidak bisa saling menolong ketika kita kayak di ini misalnya di Suriah, di Palestina, di mana lagi di berbagai wilayah, ketika umat Islam itu mendapatkan kezoliman, terus apalagi dibunuh-bunuhi segala macam, kita nggak bisa nolong loh.
Mereka jadi imigran gelap jadinya gitu kan, statusnya jadi imigran gelap ketika mereka mau minta tolong ke negeri kita. Jadi ya kita dibatasi yang namanya itu tadi batas-batas negara loh. Orang Palestina kada bisa mencari suaka gitu ke sini, orang mana sih, Myanmar ya, Rohingya gitu kan, Rohingya nggak bisa minta tolong ke kita, nggak bisa mencari suaka ke Indonesia gitu kan, jadinya jadi imigran gelap. Nah, karena batas-batas nasionalisme tadi tuh. Sudah, kereda, kalau kereda ya kita akhiri sampai sini. Salah hilaf mohon maaf, istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Mana Ahim? Masih ada di situ? Di luar. Hmm. Bye. Dah.